Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Nurmal. Teman-teman, ketika saya sudah masuk di dalam penerimaan siswa baru di SMA 1 Bukit Tinggi itu tentu sebelum kegiatan proses belajar mengajar dimulai ada yang namanya pendaftaran ulang, ya kan. Nah, saat saya melakukan pendaftaran ulang itu saya sudah merasakan nuansa bahwa memang apa yang disampaikan kebanyakan orang itu bahwa SMA 1 itu adalah orang-orang pilihan, kemudian orang-orang yang mempunyai strata sosialnya lebih tinggi daripada saya mulai merasakan nuansa-nuansa seperti itu ketika pendaftaran ulang dilakukan. Kenapa? Karena Anda tahu, mungkin saya bisa gambarkan SMA 1 Bukit Tinggi itu adalah, kalau di Bukit Tinggi SMA 1 termasuk salah satu SLTA satu-satunya yang menurut saya yang kondisi bangunannya itu bertingkat 4 lantai dengan luas bangunan yang cukup, kemudian pelataran parkir yang luas, sehingga kelihatan sekali ketika pendaftaran ulang itu banyak siswa yang diantar sama orang tuanya pakai mobil. Nah, ini membuat suasana hati saya semakin galau. Kenapa? Karena saya cuma berjalan kaki pergi sekolah. Nah, proses pendaftaran ulang selesai, ya kan. Kemudian berikutnya seminggu setelah itu dimulailah yang namanya proses belajar mengajar. Alhamdulillah saya bersyukur. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Kenapa saya tidak diterima di sekolah pendidikan guru? Padahal sekolah pendidikan guru atau SPG itu adalah secara geografis itu tuh sekolah yang lokasinya dekat sekali dengan rumah. Dan secara psikologi lingkungan, mestinya saya sebagai putra daerah udah jelas diterima di SPG itu. Rasanya tidak ada kendala bagi saya untuk masuk ke sana. Kalau dari segi nilai saya masuk, tapi nggak tahu, mungkin Tuhan berkata lain bahwa saya tidak diizinkan untuk masuk di SPG, malah saya diterima di sekolah menengah pertama nomor 1 di Bukit Tinggi. Nah, proses belajar mengajar mulailah di SMA tersebut dengan keluguan saya, artinya saya berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Itu kurang lebih sekitar 1 kilo. 1 kilo. Karena saya yang namanya baru, artinya baru sekolah di SMA itu, maka saya melakukan aktivitas jalan kaki itu di jalan-jalan protokol saja. Saya belum mengerti jalan alternatif apa supaya saya cepat sampai di sekolah. Jadi saya jalan di protokol, misalkan orang masuknya jam setengah 8 itu, saya jam setengah 7 udah berangkat. Anda tahu bahwa di tahun 82 itu hampir aktivitas saya di seluruh Bukit Tinggi kota itu dengan jalan kaki. Kenapa? Cuaca di sana sangat sejuk, lingkungan ramah, ya kan? Jadi aktivitas jalan kaki tidak terasa lelah. Beda halnya dengan tahun sekarang. Tahun sekarang kalau seandainya dilakukan aktivitas jalan kaki dengan lokasi yang sama, maksudnya dari rumah ini ke lokasi SMA saya dengan jalan kaki, jujur saja saya nggak sanggup. Karena cuaca di Bukit Tinggi tidak seperti tahun 80-an. Cuaca di Bukit Tinggi saat sekarang udah mulai terasa panas. Kenapa? Karena hampir seluruh daripada ladang dan sawah-sawah Bukit Tinggi itu udah menjadi kawasan perumahan elit. Jadi serapan udaranya udah semakin berkurang. Itu teman-teman. Jadi saya di SMA 1 Bukit Tinggi, alhamdulillah saya melakukan aktivitas proses belajar mengajar cukup kondusif, walaupun secara batin dan psikologi saya memang agak sedikit merasa asing di lingkungan teman-teman yang mempunyai strata sosial lebih baik daripada saya. Tapi tidak memundurkan niat saya untuk bagaimana saya bisa melakukan aktivitas pendidikan di SMA 1 dengan baik. Alhamdulillah
Setelah berjalan 6 bulan, barulah dilakukan yang namanya pemilihan jurusan, ya kan. Dulunya ada jurusannya IPA, IPS, bahasa, ada 3 jurusan. Nah, ternyata saya jatuh ke jurusan IPA. Berdasarkan nilai yang saya peroleh di semester 1 itu, saya dapat di jurusan IPA. Nah, ini adalah sesuai dengan keinginan saya. Saya mulai terpikir setelah saya SMA, cita-cita saya sebenarnya, walaupun nanti entah terwujud entah enggak karena faktor ekonomi, tapi cita-cita saya sebenarnya yang ada dalam pikiran saya itu adalah ingin jadi dokter. Karena bagi saya waktu itu adalah dokter sesuatu profesi yang sangat mulia, bisa membantu orang sakit, garis besarnya seperti itu. Cita-cita saya yang ada dalam benak itu adalah dokter, dan alhamdulillah saya jatuh di jurusan IPA. Ini adalah keinginan yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah pendidikan berjalan dengan lancar, cuman jujur aja mungkin kalau dibanding dengan prestasi saya ketika di SMP, walaupun saya baru jalan 1 semester di SMA, itu agak memang berat bagi saya untuk mengikuti pelajaran. Padahal sebenarnya kemampuan untuk mengikuti itu bagi saya cukup, cuman enggak tahu mungkin faktor psikologi atau faktor dukungan keluarga, sehingga saya memang agak merasa sulit, merasa berat untuk menjalankan atau mengikuti pelajaran di sekolah itu. Ditambah lagi dengan kemampuan daripada orang tua saya untuk melengkapi buku-buku yang diperlukan. Anda tahu SMA 1 Bukit ini, ya kan? Itu adalah salah satu SMA favorit yang ada di Sumatera Barat, yang persentase penerimaan mahasiswa di universitas terkenal Indonesia seperti UI, ITB, IPB, UGM itu lebih dominan. Artinya apa? Orang melirik Bukit Tinggi, orang melirik SMA 1 Bukit Tinggi bahwa di situ adalah pencetak siswa-siswa berprestasi yang secara statistik sangat signifikan duduk di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang harus saya imbangi, bagaimana saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di SMA 1 Bukit Tinggi. Alhamdulillah support dari orang tua saya sangat luar biasa. Ibu saya adalah segala-galanya bagi saya. Beliaulah yang meyakinkan saya. Katanya, ya udah, pokoknya belajar dengan baik. Perkara hasil serahkan kepada Tuhan. Fokus, tidak main-main. Alhamdulillah saya tekun dan saya selalu ikuti arahan daripada orang tua. Aktivitas ini saya lanjutkan seperti biasa. Sekolah pagi, setelah pulang sekolah, saya bantu orang tua saya jualan rokok di pinggiran jalan di lapangan bola kaki, lapangan kantin Bukit Tinggi. Nah, aktivitas itu selalu saya lakukan. Pagi-pagi biasanya sebelum pergi sekolah, saya antarkan gerobak ini dulu ke pinggiran lapangan. Nanti gerobak ini belum dibuka. Habis itu saya pulang langsung tukar pakaian pergi sekolah. Nanti pulang sekolah saya langsung ke lokasi di mana ibu saya berjualan. Apa yang bisa saya lakukan terhadap ibu saya, melakukan bantuan untuk penjualan, saya lakukan. Nah, aktivitas ini saya lanjutkan dan keseharian kami adalah seperti itu, teman-teman. Bayangkan perjuangan bagaimana orang tua saya memperjuangkan saya supaya saya bisa mencicipi pendidikan yang layak. Ke depan saya akan ceritakan bagaimana ini kelanjutannya di dalam siklus pendidikan saya SMA, liku-likunya akan saya ceritakan sepanjang yang saya alami itu, agar ini dapat menjadi pencerahan juga buat Anda sebagai orang tua atau putra-putri Anda, bahwasanya apapun yang kita lakukan, yang penting kita memasang niat tulus dan belajarlah dengan tekun
dan jangan pernah yang namanya patah semangat. Sekian, silakan subscribe channel ini. Ke depan Anda akan dapatkan informasi-informasi yang lebih edukatif dari saya. Salam sahabatku apoteker Indonesia. Mung iso mbayangke kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalan kekepanku tenan saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya.